Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Halo teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya di channel YouTube saya. Channel yang membahas mengenai aktivitas ya pembangunan rumah saya. Jadi saya akan membagikan ya sharing-sharing mengenai apa-apa saja pekerjaan tukang mulai dari tahap awal pembangunan ya, mulai dari nol ya sampai di akhir. Insya Allah sampai di akhir saya selalu sehat dan teman-teman yang setia menonton channel ini selalu sehat. Oke, hari ini adalah hari ke-12 ya, hari ke-12 pembangunan rumah kami, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 ya. Kemarin itu sudah hampir selesai ya pembangunan pondasi dalam rumah. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai, tinggal bagian luarnya saja. Sekiranya sudah selesai, maka akan dilakukan penimbunan. Nah, pondasi yang digunakan di rumah saya ukuran 12 kali 20 itu pondasi model pondasi batu kali ya, tidak pakai cakar ayam karena pondasinya itu, karena rumahnya itu hanya satu lantai ya, tidak besar dan tidak bertingkat gitu. Jadi cukup batu kali saja. Nah, kalau teman-teman ingin membangun rumah 2 lantai yang bertingkat misalnya dan yang besar, itu baiknya menggunakan cakar ayam ya, atau di tanah yang lembek. Itu rekomendasi pondasi yang harus teman-teman gunakan itu adalah pondasi cakar ayam. Itu akan menguatkan, membuat kokoh bangunan. Nah, rumah yang saya bangun sebenarnya bisa juga pakai cakar ayam. Itu akan membuat semakin kokoh ya. Apalagi kita di daerah gempa ini rawan ya. Jika bangunan tidak kokoh itu kena gempa bisa hancur. Cuman kenapa saya tidak gunakan, itu biayanya cukup mahal ya, sangat mahal sekali, sehingga alternatif yang digunakan adalah pondasi batu kali. Pondasi batu kali itu juga pondasi yang umum ya, banyak digunakan oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan sudah terbukti juga tahan gempa, asalkan cara pengerjaannya yang benar ya, yang baik. Jadi sebelum ada dibuat pondasi itu ada yang namanya pemasangan batu kosong, pasir uruk. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk meminimalisir ya guncangan gempa yang ada, sehingga rumah itu tidak bergetar hebat ketika adanya gempa. Nah, kadang tukang-tukang melupakan hal tersebut, langsung saja dibuat pondasinya tanpa ada pemasangan batu kosong, pasir uruk. Nah, ini salah ya, keliru seperti itu. Nah, selanjutnya karena pondasi itu adalah sesuatu yang sangat vital dalam pembangunan ya, ibaratnya kaki-kakinya rumah. Dengan kakinya yang kokoh kuat, maka rumah dapat berdiri dengan baik. Maka perlu juga campuran yang baik ya. Kalau rumah saya itu campurannya 1:4 ya, kalau tidak salah itu 1:4. Itu sudah cukup bagus ya, 1:4. Kalau mau lebih bagus lagi 1:3 gitu. Nah, jadi itu yang penting sekali diperhatikan dalam tahap pondasi ya. Terus di tahap pondasi itu juga penting untuk memperhatikan ada tidak pipa-pipa yang akan dipasang ya, dilihat dari denah rumah.
Jadi kalau ada pipa-pipanya harus segera dipasang supaya tidak main bongkar pasang. Sudah direncanakan sejak awal. Jangan nanti pondasi sudah terbentuk ternyata dalam desain itu ada pipa situ ya, pipa air limbah, pipa air kotor, pipa septic tank. Nah, itu penting diperhatikan ya. Pemasangan pipa ya, itu derajat kemiringannya perlu diperhatikan. Itu kalau idealnya 1-3% derajat kemiringannya, agar air yang membawa kotoran itu tidak begitu cepat dan juga tidak begitu lambat. Jadi kotoran itu mengalir bersama-sama air. Nah, selain pemasangan pipa, di pondasi itu juga akan ada pemasangan tiang-tiang ya. Pemasangan tiang-tiang. Nah, tiang-tiang ini nantinya sebagai apa ya istilahnya, tiang rumah gitu. Ada tekniknya ya dalam memasang tiang-tiang. Ada tiang itu dipasang bersamaan dengan cor slop rumah, jadi tidak tertanam dalam pondasi. Sedangkan di rumah saya tiang itu tertanam di dalam pondasi, jadi lebih kuat. Jadi selain tertanam di cor slop juga tertanam di cor pondasi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu teknik ya yang bisa teman-teman sharing-sharing kepada teman-teman yang misalnya ada teman-teman dalam membangun rumah ya, tukang-tukang tidak mengetahui teknik itu, teman-teman bisa berbagi. Oh, bagusnya ini dengan pondasi, karena itu akan semakin membuat kokoh tiang rumah. Jadi rumah itu tidak akan terangkat gitu, dia akan terangkat bersama dengan pondasinya jika misalnya terterpa anginnya kencang gitu. Nah, itu ya yang mungkin dikerjakan tukang sudah sampai hari ke-12 ya, terkait pondasi rumah. Oke, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada teman-teman semua. Semoga video kali ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di lokasi. Oke teman-teman, ya kita sekarang di tempat penjual nasi kuning. Nah, nasi kuning apa? Mama Mei. Ya, cuma tidak ada ininya, tidak ada namanya di sini. Ya, ini nasi kuning langganan saya ini. Nah, ini murah meriah tapi enak sekali. Kalau saya suka ikan, tapi jual ini juga. Jual daging, jual ayam juga ya. Ikan, telur tidak ya? Telur ada juga ya. Dengan ini apa? Yang itu putu-putu. Nah, dengan putu. Nah, ini enak semua. Rekomendasi untuk teman-teman yang tinggal di Kota Palu. Ini di jalan apa ini? Karampe ya? Jalan apa ini? Jalan Yosudarso. Samping Komodo. Samping Komodo. Nah, ini dia pas di pertigaan. Nah, ini langganan di sini. Nah, ini beli nasi kuning ya untuk tukang yang kerja rumah. Nah, itu pokoknya sedap ya, ikannya pas, nasinya pas, ricanya mantap. Nah, ikan suir-suir ya, ikan suir-suir. Pakai ikan apa? Cakalang. Ikan cakalang disuir-suir. Cakalangnya disuir-suir, tapi ini wah, ada teknik khusus ini supaya perpaduan antara nasi, ikan dan ricanya ditambah bawang goreng khas Palu. Nah, semakin mantap ya. Jadi kalau teman-teman bingung mau cari nasi kuning, saya rekomendasikan di tempat ini, sangat enak ya. Kalau tidak enak, saya jaminannya. Wih. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya ke lokasi. Sudah disiapkan nasinya. Oke, dadah. Oke, ini ya, lihat teman-teman sudah makan semua. Wih, itu lihat, wih, nasi kuning campur kuah asam. Itu rasanya itu lebih semakin menendang itu ya. Apalagi ada tambahan ikan tumis. Wih, ikan apa itu di sini? Iya, di saus toh.
Ih, Kemarin habis. tidak goyang. Tambah anu dulu, tambah energi ya. Ini. Ini sekarang istirahat ya, sudah jam 12. Dia itu kan? Iya. Pasir batu. Pasir. Pas dia dari sana baru batu dia baru. Coba. Ya. Tidak miring. Dikumpul anunya nah, sampahnya dikumpul. Supaya tidak banyak hewan datang ke sini. Dikumpul supaya bersih, nyaman juga kan. Lokasi. Baru nanti kalau ini dibakar satu kali. Nah itu sudah pasir datang. Mantap ya. Tunggu dulu, tunggu. Jangan lupa turun. Saya mau lihat pasirnya. Jangan lupa turun, Le. Wih, lihat di pasir itu. Nah, ini bagus, ini penuh ya. Biasanya juga ada pasir tidak penuh. Biasanya ada juga begitu. Anu basah ini bosku. Iya. Turun dia. Apa? Penuh, iya. Ya silakan. Bagus ya pakai baju. Mana? Ambil kita. Bagus kan kalau ada kerikil-kerikil gitu. Iya. Oh, supaya lebih kuat ya? Iya. Wih, jangan. Wih, langsung banyak kain-kain itu. Kepala kita. Dapat apa? Apa ikut terus air itu bawah. Panas kan nggak curi air. Semua. Kasih habis. Bersih. Coba dilihat dulu. Wih, mantap. Nah, ini bersih. Ya. Apa nih? Itu bersih. Bersih ya.
Oke. Oke teman-teman. Sudah ya. Hari ini videonya cukup sekian. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.